Apakah boleh nih Bang Wil kalau di sini misalnya di tanaman di Pulau Ruang Hortikultura kita tanam tanaman perkebunan, misalnya seperti kopi gitu. Boleh nggak Bang Wil? Sebenarnya boleh aja. Bisa. Hewan-hewan berkeliaran mungkin nggak tahu mau kemana dilepaskan. Iya, 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 Nah, iya. apakah boleh ini di kawasan perkebunan mereka mendirikan kandang, Betul, 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 polanya betul. seperti apa? Yo 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 yo. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ruang buat sahabat semua. Kembali lagi bersama kami Tata Ruang Kabupaten Gaya Luas di acara edukasi 30 menit tentang rencana tata ruang Kabupaten Gaya Luas. Oke, ini di akhir-akhir ini sering kali nih kita ditanyakan tentang rencana pola ruang Kabupaten Gaya Luas nih. Kebetulan kita uh, sudah menyelesaikan kanun rencana tata ruang Kabupaten Gaya Luas yang ada bahasanya kawasan lindung, kawasan budidaya, apa itu hutan lindung. Nah, ini kadang-kadang teman-teman juga suka salah. Kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa bedanya kawasan hutan lindung dengan kawasan lindung. Nah, mari kita cek di rencana tata ruang Kabupaten Gaya Luas. Ayo Bang Wil, ini coba kita mulai. Ya, kita coba buka dulu administrasi kita dulu ya. Ya, administrasi kita nih, coba kita tes. Coba buka administrasi kita. Nah, ini adalah peta administrasi ataupun batas administrasi Kabupaten Gaya Luas yang sudah diputuskan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan alhamdulillahnya batas-batas terluar yang ini kita sudah Permendagri semua sudah definitif. Kita sudah definitif, baik itu batas antar kabupaten maupun batas antar provinsinya, karena kita ada satu garis itu batas dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, jadi di batas administrasi kita ini terdiri dari 11 kecamatan. Kabupaten Gaya Luas itu ada 11 kecamatan dan ini adalah garis dalam. Garis dalam ini ada 11 kecamatan. Sesuai dengan topik kita, mungkin kita akan coba munculkan peta kawasan hutan. Nah, kawasan hutan dulu nih. Kawasan hutan kita ya, sebentar. Baik, rekan-rekan satu ruang, Kabupaten Gaya Luas nih total luasnya itu 554.128,45 hektar. Nah, di rencana kawasan budidaya itu ada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Nah, sedangkan di kawasan lindung itu ada badan air, kemudian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya atau klasifikasi penggolongan di bawahnya kawasan hutan lindung. Kemudian ada kawasan konservasi, yaitu terdiri dari dua, kawasan pelestarian alam atau di Kabupaten Gaya Luas dikenal dengan Taman Nasional Gunung Loser. Kemudian ada Taman Buru nih, sikit nih di ujung, di Kecamatan Pantan Cuaca. Nah, mari kita cek nih. Pertama yang sering kali dipertanyakan itu, apa sih bedanya kawasan lindung dan hutan lindung? Ya. Nah, ini Bang Willy. Bisa ditunjukin mungkin Bang Willy. Pertama, kawasan lindung dulu deh. Kawasan lindung berarti Bang Willy itu terdiri dari badan air, kemudian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya atau hutan lindung, baru kawasan konservasi, yaitu TNGL dan Taman Buru. Oke. Nah, coba dikasih lihat nih sama teman-teman, itu adalah kawasan lindung, bukan hutan lindung. Nah, ini ada pengklasiannya lagi, beda. Baik. Di peta kawasan hutan
ya teman-teman, peta kawasan hutan ini yang dinamakan dengan kawasan lindung di sini tidak semua ya, karena kalau di dalam peta kawasan hutan ini dia sudah terbagi hutan lindungnya, hutan produksinya, ada taman buru dan ada taman nasional. Nah, ini adalah kawasan hutan dan kawasan hutan ini yang mana sih yang lindung? Seperti itu nih pertanyaannya. Ya, betul. Nah, yang kawasan lindung itu di sini adalah hutan lindung. Ini saya hapus ya. Nah, ini dia. Ada hutan lindung, ini yang hijau pekat. Ini kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Gaya Luas. Ini adalah kawasan lindung. Selanjutnya ada Taman Nasional Gunung Loser. Ini dia yang ungu. Selanjutnya ada Taman Buru. Nah, Taman Buru ini kita ada nyempil sedikit sebenarnya. Ada nyempil sedikit itu di Jadi daerah Pantan Cuaca. Nah, cuaca ya. karena kita garisnya ini yang terbaru dari Permendagri, jadi dipotong garis, nyempil di sini ada sedikit Taman Buru. Kawasan Taman Buru di daerah Pantan Cuaca. Nah, selanjutnya ada badan air. Nah, badan air ini adalah Sungai ya. sungai-sungai Kalau kita besar. tahu itu Mungkin adalah sungai. saya bisa tunjukin citra satelitnya seperti ini. Nah, ini adalah badan-badan air yang ada di Kabupaten Gayo Luas yang sudah kita petakan, dan ini merupakan salah satu kawasan lindung Kawasan lindung. Nah, selain dari yang ada di kawasan hutan. nah apa sih Begitu dia. bedanya teman-teman, rekan satu ruang, kawasan lindung dengan hutan lindung. Nah, hutan lindung itu adalah bagian dari kawasan lindung. Nah, tetapi ada juga pengklasifikasian hutan seperti hutan produksi. Hutan produksi itu tapi pola pemanfaatannya adalah budidaya. Nah, ini bedanya. Jadi gini nih, teman-teman satu ruang. Kalau di kawasan lindung, kegiatan pemanfaatan ruangnya itu berbentuk kegiatan melindungi kawasan turunannya. Nah, jadi pola pemanfaatannya non produktif gitu. Nah, kalau dia kawasan budidaya, walaupun dia di dalam kawasan hutan gitu loh. Nah, enggak semua kawasan hutan itu enggak boleh diapa-apain. Nah, kawasan hutan yang tergolong ke dalam kawasan budidaya, itu kalau di Kabupaten Gaya Luas ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat luasnya di Kabupaten Gaya Luas, untuk hutan produksi tetap ini ada sekitar 30,402 ribu, kemudian kawasan hutan produksi terbatas itu ada 26,669 ribu, kemudian kalau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ini yang ada di Kecamatan Trangon itu sebesar 653 ribu. Nah, ini polanya adalah pola budidaya. Nah, kalau seandainya kegiatan budidaya, apakah boleh dilakukan di kawasan hutan? Boleh. Nah, tetapi kawasan hutan yang boleh dilakukan itu adalah kawasan yang hutan ini aja. Hutan produksi tetap, terbatas, dan dapat dikonversi. Sementara kegiatan budidaya, sifatnya yang budidaya, di kawasan hutan yang klasifikasinya hutan lindung itu tidak memungkinkan. Dengan kalau memungkinkan pun dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup begitu. Nah, untuk total luasnya, nah ini kan yang sering ditanyakan nih, yang disebut dengan 76% dari total Kabupaten Gaya Luas. Itu apa sih sebenarnya? Itu adalah kawasan lindung yang memang fungsinya tadi lindung ya Bang Willy ya. Benar. Nah, itu di luar hutan produksi tetap, di luar produksi terbatas, dan di luar kawasan hutan yang dapat dikonversi. Itu total luasnya 76,30%. Mungkin bisa dihilangin Ya. Bang Willy yang ini, yang hutan produksinya nih. Produksinya ya. Bisa dihilangin yang hutan Oke. produksinya. Nah, ini adalah kawasan-kawasan lindung gitu. Jadi kegiatannya ini dikhususkan untuk kegiatan lindung non budidaya. Nah, Ya. sementara Pak Willy, Ya. coba dikasih yang budidaya. Yang budidaya. Nah, yang budidaya ini yang bisa dimanfaatkan nih. Ya. Yang bisa di-up untuk produksi kah, untuk kegiatan budidaya yang menghasilkan ekonomi lah gitu, kira-kira di luar ekonomi kegiatan perhutanan.
Nah, ini sisa dari kawasan lindung. Ya. Kawasan budidayanya itu sekitar 131,314 ribu hektar atau hanya 23,70% nih Bang Willy ya. Ini Benar. agak unik ini. Iya. Kabupaten Galuas ternyata lebih banyak lindungnya Banyak daripada lindungnya. budidayanya Iya. gitu ya. Nah, yang kemudian yang lebih apa ya, sebenarnya lebih agak susah ya untuk pengembangannya. Nah, karena yang ini yang berwarna itu terdiri dari hutan produksi. Nah, ini kan pengklasifikasiannya kan hutan nih. Nah, yang agak lebih susahnya itu karena ini tergolong ke dalam klasifikasi kawasan hutan. Kalau kita mau memanfaatkan butuh apa tuh namanya Bang Willy? Izin pinjam pakai kawasan hutan Bang Willy ya. IPPKH. Nah, IPPKH atau kita kenal dengan IPPKH. Jadi sebenarnya walaupun dia kawasan hutan, ini kita bisa buat kegiatan ya di sini Bang Willy ya. Bisa. Misalnya agroforestry kah Ya. dengan pola tebang pilih Tebang gitu, pilih. atau misalnya dia tetap kawasan hutan nanti di bawahnya ditanam jernang gitu. Ya. Nah, tetapi pola ini Bang Willy dia harus mendapatkan restu dari Kementerian Lingkungan Hidup nih ya. Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Pastinya. kemudian ini yang nggak memerlukan rekomendasi-rekomendasi dari lingkungan hidup. Nah, kawasan budidaya atau APL lah, APL di luar kawasan hutan lah, Bang Willy. Dia di luar kawasan hutan, tetapi tidak lindung. Nah, mungkin bisa ditampilin Bang Willy di pola ruang kita itu ada kawasan tanaman, kawasan pertanian, Baik. perikanan, peruntukan industri, kemudian kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Nah, ini mari kita lihat posisi-posisi satu persatu. Bang Willy, kalau untuk kawasan pertanian, nah itu kita bagi sesuai dengan orde-nya tuh berdasarkan peraturan Kementerian ATR nomor 14. Iya. Itu kawasan pertanian kita bagi 3. Benar. Ada kawasan tanaman pangan ya Bang Willy ya. Benar. Pertama yang kita atur, kemudian kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Nah, di Kabupaten Galuas hanya ada 3 turunan dari kawasan pertanian, walaupun sebenarnya memungkinkan ada satu lagi Bang Willy ya, yaitu kawasan peternakan ya. Peternakan. Nah, namun di Kabupaten Galuas hanya mengatur 3 saja pengklasifikasian kawasan pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Nah, ini adalah kawasan budidaya yang tidak tergolong ke dalam kawasan hutan. Ya. Nah, berarti dia tidak lindung. Nah, ini kegiatan memang produktif. Nah, ini kawasan tanaman pangan luasnya 4.078,90 hektar. Kalau untuk tanaman pangan. Bang Wil, coba kita spill tanaman pangan Bang Wil. Tanaman pangan dulu kita munculin ya. Ya, tanaman pangan dulu. Ini berkaitan dengan ini Bang Willy, dengan kegiatan apa tuh? Kegiatan Impres 2 Iya. untuk ketahanan pangan. Tanaman pangan. Nah, Baik. di Kabupaten Galuas, tanaman pangan ini seluas 4.078,90 hektar. Bang Will Ya. bisa di zoom nggak ya? Zoom. Bisa dimasukin citra satelit. Oke. Nah, Mudah-mudahan ini kelihatan. teman-teman Sebentar. coba dikasih lihat Bang Will biar masyarakat tahu, teman-teman Ya. satu ruang. Nah, di zoom Bang Will, didekatin lagi. Nah apa sih kawasan tanaman pangan? Kawasan tanaman pangan ini sebenarnya diperuntukkan untuk memang kegiatan tanaman pangan seperti padi, yaitu kemudian jagung, ubi, dan lain-lain gitu. Nah, hanya saja di Kabupaten Galuas, rencana pola ruang tanaman pangan, ini sawah ya Bang Will ya? Benar. Nah, sawah. Kemudian ini rata-rata nih beririgasi ya Bang Will ya? Irigasi. Ini beririgasi. Di Kabupaten Galuas ini ada 2 kewenangan. Yang pertama kewenangan provinsi dan yang kedua kewenangan kabupaten kota. Ini seluas 4.078,90. Nah, uniknya di klasifikasi tanaman pangan ini dibagi nih sama Kabupaten Galuas. Ada yang namanya LP2B ya. Benar. Lahan pangan berkelanjutan itu seluas 3.000. Jadi enggak 3.900, enggak semua tanaman pangan dijadikan LP2B. LP2B. Nah, gitu ada sekitar
90-an hektar yang nggak dimasukkan ke dalam LP2B. Ya. Nah, ini tanaman pangan yang memang kita rencanakan fungsinya untuk tanaman pangan seperti padi dan lain-lain, Bang Wil ya. Benar. Nah, kemudian ada kawasan hortikultura. Nah, apa sih kawasan hortikultura? Kawasan hortikultura ini kalau di rencana tata ruang Kabupaten Geluas seluas 14.777 hektar. Nah, ini adalah persebaran rencana kawasan hortikultura di Kabupaten Geluas. Ya. Nah, ini peruntukannya adalah kita dorong untuk kegiatan hortikultura, Bang Benar, Willy ya. benar. Jadi tanaman-tanaman hortikultura, Lebih terfokus dia ke nah tanaman lebih hortikultura. terfokus ditanamnya di sini, Iya. gitu kira-kira sahabat satu ruang. Ini bisa di zoom, Bang Will. Ini kalau di daerah Blang Jerango, daerah mana sih coba kita spill. Nah ini nih. Ini kalau desanya nih di atas di daerah Kedai, Bang Will Daerah ya. Kedah, ini Nah. daerah Penosan Sepakat ini. Penosan Sepakat Penosan Sepakat di atas ya. Iya, di atas. Nah, ini kita peruntukkan untuk kegiatan hortikultura. Nah, apakah boleh nih Bang Wil kalau di sini misalnya di tanaman di Pulau Ruang Hortikultura kita tanam tanaman perkebunan, misalnya seperti kopi gitu. Boleh nggak Bang Wil? Sebenarnya boleh aja. Bisa ya. Bisa saja, bisa. Di kanun nomor 5 tahun 2024 tentang rencana tata ruang Kabupaten Geluas untuk kawasan hortikultura itu masih memungkinkan, teman-teman satu ruang untuk ditanami tanaman perkebunan, Bang Wil ya. Benar. Cuman ada batasan. Ada batasannya ya. Ada batasan. Tidak semua kawasan hortikultura boleh dijadikan lahan perkebunan. Oh, ada iya, batasan. iya. Oke. Kemudian ada satu lagi nih, kawasan pertanian itu adalah kawasan perkebunan. Baik. Nah, jadi teman-teman satu ruang di RT RW kita juga ada yang memang kawasan sebenarnya kita peruntukkan untuk perkebunan. Perkebunan ada. Nah, ini hasil analisis berdasarkan kemiringan lereng, ketinggian dari permukaan air laut, kemudian curah hujan. Setelah dilakukan analisis, dapatlah sekitar 42.770 hektar ya, Bang Willy ya. Benar. Nah, ini tersebar di seluruh kecamatan ya. Di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Geluas. Iya. Nah, kita contohkan misalnya nih di daerah mana sih? Di Pantan Cuaca, di Pantan Cuaca. Ya. Nah, ini adalah kawasan perkebunan ya. Benar. Nah, ini adalah kawasan perkebunan yang memang kita dorong untuk kegiatan perkebunan, misalnya seperti tanam kopi. Jadi kalau ada kegiatan pemerintah, misalnya nanti untuk menanam kopi nih seperti yang diceritakan Pak Bupati Bang Willy ya. 1 hektar, 1 ASN 1 hektar ya kopi. Nah, ini cocoknya ditanam di sini. Mungkin di zoom Bang Willy, agak di zoom. Nah, misalnya di sini nih di Pantan Cuaca. Nah, ini kita prioritaskan di sini gitu. Kenapa? Karena kita udah timpa dengan ketinggian, kemudian curah hujan, suhu udara gitu. Nah, apakah di pola ruang perkebunan, Bang Wil, boleh juga nih ditanam hortikultura? Boleh ya? Baik. Sebenarnya kalau di dalam kanun kita masih memberikan ruang, kita masih memberikan kesempatan juga kepada masyarakat yang ingin berhortikultura di kawasan perkebunan. Boleh. Hanya saja mungkin seperti hortikultura dibatasi tadi, ya Bang Wil ya? Tetap membatasi, tidak boleh seluruhnya. Oh iya, oke. Nah, cuman ini ada yang pertanyaan yang menarik ini dari sisi kawasan perkebunan. Iya. Ini boleh nggak ini masyarakat melepas liarkan ternaknya? Nah, ini gimana nih? Karena sekarang kan lagi banyak nih hewan-hewan berkeliaran, mungkin nggak tahu mau kemana dilepaskan. Iya. Apakah boleh ini di kawasan perkebunan mereka mendirikan kandang? Polanya seperti apa di kawasan perkebunan ini? Coba tanggapannya. Iya, ini gini nih. Ini agak unik nih Kabupaten Geluas. Jadi kan kita nggak ngatur nih Bang Willy kemarin di Ordo Pertanian itu adalah kawasan peternakan ya. Iya, kita nggak atur kemarin di Kabupaten Geluas. Nah, cuman di Kanun nomor 5 tahun 2024 tentang RT RW itu, nah itu dibuat klausulnya. Nah, rupanya di Kabupaten Geluas itu mengenal dengan 3 pola ya. 3 pola. Pertama katanya pola lepas. Ternak itu, kemudian pola kandang dan pola mini range. Nah, di kanun kita tuh diatur. Nah, jadi di kawasan pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, kemudian hortikultura dan perkebunan, ini dimungkinkan untuk pola mini range. Nah, waktu itu kita coba jaring aspirasi ya Bang Willy di Kecamatan Kota Panjang ya. Apakah pola lepas ini dimungkinkan gitu. Nah, ternyata
di Kecamatan Kota Panjang itu hampir tidak mungkin kan masyarakatnya nggak menerima lagi Bang Wil ya. Benar. Mereka hanya menerima polanya itu kandang dan mini range. Mini range. Nah, di kawasan pertanian ini ada yang bisa nih pola lepas nih. Itu di Trangun ya Bang Wil ya. Benar. Nah, kecuali di Kecamatan Trangun itu diperbolehkan pola lepas. Itu pun ada lokasi tertentu tuh di daerah sosial ya kalau nggak salah tuh daerah situ. Daerah Soyo kalau nggak salah ya. Soyo ke Soyo atas atau nih, apa? Soyo ke atas deh, Soyo Iya. ke atas. Nah, Kalau ini nggak di salah sini Soyo ya. diperbolehkan untuk ternaknya lepas gitu karena ada kawasan yang waktu itu sudah pernah dibangun oleh pemerintah Iya. untuk bisa dilepas Bisa gitu. dilepas. Nah, selebihnya itu hanya memungkinkan mini range dan kandang. Nah, bagaimana dengan di luar kawasan pertanian Bang Wil? Misalnya nih di kawasan permukiman. Nah, di kawasan permukiman itu tidak memungkinkan untuk polanya lepas dan mini range. Ya. Dia kita sarankan adalah pola Kandang. kandang. Itu adalah hasil keputusan masyarakat. Iya. Begitu Bang Wil. Nah, oke kita lanjut nih Bang Wil. Ini setelah kita ngomong Oke, kawasan mungkin pertanian. sedikit lagi nih soal peternakan ini. Jadi kalau misalnya di kawasan permukiman Ya. ada masyarakat yang melepas liarkan hewannya, nah ini bagaimana penindakannya? Nah, ini asik nih. Ya. Nah, jadi di rencana tata ruang wilayah kita kan nggak buat ini ya Bang Wil ya, kita nggak buat apa tuh bahasanya disinsentif ya, insentifnya Benar. untuk pola ternak nih. Ya. Nah, tetapi ini akan diatur di mungkin nanti di Perbub nih jadinya nih. Perbub itu bisa jadi nanti peraturannya di peternakan yang mungkin akan dilaksanakan nanti di Satuan Polisi Pamung Praja. Oke. Nah, berdasarkan itu gitu keputusan RT RW dan Perbub tentang pola ternak tuh Bang Wil. Oke. Nah, gitu nanti dia diatur di situ. Baik. Oke, kita lanjut nih ke kawasan peruntukan industri. Bang Wil, ini kawasan peruntukan industri. Ya. Nah, kawasan peruntukan industri ini adalah kawasan yang kita dorong untuk kegiatan industri. Nah, supaya mungkin teman-teman satu ruang itu nggak bertanya-tanya nanti sebenarnya kenapa kok bisa di sini pabrik gitu. Nah, pertama di PP nomor 5 tentang perizinan berusaha ya kalau nggak salah ya. Iya. Di OSS ya. Nah, itu sebenarnya mengamanatkan kegiatan industri haruslah di kawasan industri. Nah, Kabupaten Gaya Luas itu telah membuat rencana untuk kawasan peruntukan industri atau kita kenal dengan kode KPI. Itu seluas 183,68 hektar yang terdiri dari beberapa tipe dan di beberapa lokasi. Nah, pertama kita contohkan ini kayak di Trangun. Ini kita sediakan nih di dekat wilayah Tongra ya. Nah, ini kita sediakan kawasan peruntukan industri yang tipenya ini sentra industri ya Bang Wil ya. Benar. Nah, ini sentra industri nih. Berarti klasifikasinya sentra industri. Nah, kemudian nih selain sentra industri, itu ada kita bagi nih klasifikasinya kawasan industri. Nah, kawasan industri ini adalah lokasi yang nantinya untuk kawan-kawan yang berminat berinvestasi di bidang industri besar. Nah, ini ada dua. Pertama di Blangjerango, di Zoom Bang Wil nih. Nah, ini di sekitar kampus ya Bang Wil ya. Benar. Ini sekitar kampus. Tepat di depan kampus ini. Tepat di depan kampus. Itu adalah KI, kawasan industri. Mungkin di sini nanti akan dibangun beberapa kegiatan-kegiatan industri, baik pengolahan dari menjadikan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Nah, kemudian satu lagi nih, ini yang existing ya. Iya, nah, ini existing ini di Rikit Gaib. Di Rikit Gaib memang udah ada. Ini kawan-kawan yang pengolahan getah pinus nih. Ada teman-teman Hotson, kemudian ada Kencana Hijau ya. Ya Bang William. Nah, ini adalah lokasi kawasan industri KI. Nah, kemudian di Blangkejeren ada nggak ya? Blangkejeren ada. Ada sedikit. Klasifikasinya sentra industri sentra. Ini di dekat bandara ya Bang William. Benar. Nah, ini di dekat bandara. Ini adalah sentra industri yang ceritanya waktu itu ini untuk didorong untuk pengolahan gula aren dan kopi nih. Menarik nih di sini teman-teman. Nah, kemudian Bang Wil di daerah lain di mana ada lagi? Nah, di Pining ya, di Pining ya. Di Pining nih ada nih di Pining. Ya. Nah, ini juga di apa ini? Di
di desa Gajah ya, Gajah ya. Gajah. Di Gajah Iya. juga ada ini sentra industri. Ini sebenarnya kita khususkan waktu itu untuk gula merah ya, Gula aren. gula merah. Nah, oke, baik, itu kawasan peruntukan industri. Kemudian kawasan transportasi Bang Wil. Nah, Baik. di Kabupaten Gaya Luas kita juga atur kawasan peruntukan untuk transportasi. Nah, kita tahu Kabupaten Gaya Luas ini punya kawasan transportasi. Yang pertama nih bandara. Udah jelas, ini bandara, yaitu namanya Bandara Blangkejeren. Teman-teman, itu sesuai dengan namanya di SK di Kementerian Perhubungan. Ya, Bang Willy ya. Benar. Itu nama bandaranya Bandara Blangkejeren. Itu adanya di desa apa nih? Di desa Penggalangan kah? Palok. Nah, kemudian ada lagi terminal ya. Terminal di Belang Belang Pegayon. Nah, ini yang mungkin sekarang dipakai juga untuk perkantoran Dinas Perhubungan. Nah, ini adalah kawasan transportasi. Kemudian kawasan pertahanan keamanan Bang Wil. Nah, di Kabupaten Gaya Luas juga diatur kawasan pertahanan keamanan. Nah, ini ada apa tuh? Kompi ya. Kompi, kemudian ada ini apa nih Bang Wil? Ini kompi ya. Iya, Ini kompi, kemudian ada di Dabun Gelang ini kompi, kemudian ada ini Koramil. Koramil ya, Koramil Iya, Blangkejeren Koramil ya. Blangkejeren. Di pusat kota Blangkejeren. Iya. Kemudian ada Ini ada Kodim Kodim dekat bandara. di dekat bandara. Dan selanjutnya di sini ada rencana lahan untuk Brigif ya. Brigif. Nah, ini Brigif. Kemudian ini ada Makobrimob ya Bang ya. Makobrimob di Belang Jerango ya. Ini. Nah, ini udah kita masukkan ke dalam rencana pola ruang rencana tata ruang Kabupaten Gaya Luas. Nah, terakhir nih yang kawasan budidaya non kawasan hutan. Baik. Dia budidaya tidak kawasan hutan, yaitu adalah kawasan permukiman. Nah, kawasan permukiman ini rekan-rekan satu ruang itu adalah tempat kita bermukim. Itu dibagi dua. Ada kawasan permukiman perkotaan dan ada kawasan permukiman pedesaan ya Bang Willy ya. Nah, apa sih sebenarnya bedanya kawasan permukiman pedesaan dan kawasan permukiman perkotaan? Nah, kawasan permukiman perkotaan ini sebenarnya kita dorong kegiatannya itu merujuk kepada jasa ya Bang Willy ya, perdagangan jasa ya. Nah, namun kawasan peruntukan permukiman pedesaan yaitu bisa bervariasi jasa dan sektor pertanian. Nah, kita tahu kawasan perkotaan kita di sini kan urban nih, bukan city. Beda dengan Medan. Medan itu adalah city, administratif. Atau kayak seperti kota Banda Aceh dan kota Sebulu Salam. Mereka adalah city, administrasinya wali kota Bang Wil. Benar. Nah, kita ini kan kabupaten nih. Tapi di dalam kabupaten ada lokasi-lokasi yang kita dorong untuk menjadi pusat kegiatan perenjasa. Iya. Nah, itu kita sebut dengan namanya perkotaan. Itu ada kawasan permukiman perkotaan. Nah, inilah kawasan-kawasan yang kita dorong untuk kegiatan jasa. Nih, pertama kita spill dulu di Blangkejeren. Nah, Blangkejeren ini yang paling luas di Kabupaten Gaya Luas, di inti kota Kabupaten Gaya Luas. Nah, yang di hijau-hijau bisa mencakup 3 kecamatan ya ini ya. Nah, bisa rekan-rekan satu ruang lihat nih. Nah, ini adalah kawasan yang kita peruntukkan sebenarnya kita dorong nih untuk bertumbuhnya rumah dan sektor jasa. Nah, kemudian ada di Trangun. Nah, di Trangun. Nah, ini juga kita dorong untuk peruntukan perumahan dan jasa. Kemudian ada di Pantan Cuaca. Di Pantan Cuaca. Nah, ini Pantan Cuaca juga kita masukkan nih yang kita dorong untuk dijadikan pusat perdagangan jasa. Kemudian ada di Pining ya Bang Willy ya. Pining ada. Nah, ada di Pining nih. Nah, di Pining yaitu perkotaan Pining. Nah, ini juga kita dorong untuk sektor perumahan dan jasa ya Bang Willy ya. Nah, baik rekan-rekan satu ruang, itu adalah rencana pola ruang yang ada di Kabupaten Gaya Luas. Kita rangkum kembali. Hati-hati dengan hutan lindung, kawasan lindung ya Bang Willy ya. Nah, kawasan lindung itu peruntukannya adalah kegiatan lindung. Nah, ini hampir tidak memungkinkan untuk jadi sektor jasa.
Misalnya nih kita mau buat pabrik, boleh nggak di kawasan lindung? Nggak boleh. Nah, kawasan lindung itu terdiri dari badan air atau sungai, kemudian hutan lindung sendiri, kemudian Taman Nasional Gunung Loser, serta Taman Buru di Kabupaten Gailuos tuh. Nah, itu adalah kawasan lindung. Ada juga kawasan hutan, tapi nggak masuk kawasan lindung. Itu adalah hutan produksi yang terdiri dari produksi tetap, Ya. produksi terbatas, dan produksi yang dapat dikonversi ya Bang Willy ya. Nah, berbeda dengan kawasan lindung. Kawasan budidaya memang sebenarnya didorong untuk kegiatan budidaya. Boleh untuk bertanam, boleh untuk melakukan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan lain-lain. Nah, hanya saja nih, agak unik nih. Kawasan budidaya nih yang seperti yang ada di layar sekarang, kawasan budidaya yang di dalam kawasan hutan haruslah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutannya Bang Willy ya. Atau IPPKH. Atau IPPKH nih yang kita kenal. Nah, silakan nih buat teman-teman misalnya ada yang pengen berinvestasi, lokasinya rupanya kena di dalam kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi. Nah, boleh nih untuk ajukan IPPKH-nya nih ke kementerian supaya bisa berkegiatan produksi di situ ya gitu Bang Willy ya. Atau mungkin ada sekelompok anak muda yang ingin membuat objek wisata, apakah misalnya itu jungle trekking, betul. atau mungkin downhill sepeda. Nah, ini boleh dimanfaatkan sebenarnya, asalkan dapat di kawasan hutan nih ya, Iya. kawasan hutan yang tidak lindung nih ya. Yang tidak lindung, yang produksi-produksi ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan wisata seperti itu, asalkan yang pertama itu untuk harus ada IPPKH-nya. Oh, izin pinjam pakai ya Bang Willy Itu ya. dulu ada, baru boleh melakukan kegiatan. Oke, teman-teman satu ruang, begitu nih dari kami untuk edukasi 20 menitnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang rencana tata ruang Kabupaten Gailuos. Bye.